sangat menarik. Jadi itu ada teori dan praktek ya, dan semuanya sangat ilmu yang sangat dibutuhkan gitu, dan terpakai di industri. Oke, jadi ini sekitar pengantar tentang keamanan jaringan. Ada 4 topik bahasan ya. Yang pertama tentang threat, ancaman, dan vulnerabilities, kelemahan. Ya. Ancaman dan kelemahan. Kemudian network attacks, jenis-jenis serangan pada sistem jaringan. Kemudian network attack mitigation, itu bagaimana kalau terjadi serangan itu mengatasinya gimana. Kemudian ada device security, ya, bagaimana memperkuat pertahanan, ya, untuk peningkatan keamanan. Oke, jenis-jenis ancaman, threat, ya, jenis-jenisnya ada banyak ya, ada banyak jenis serangan, tapi diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Ya, jadi jenisnya itu banyak, threat-nya itu, tapi dikategorikan menjadi 4 jenis. Yang pertama pencurian informasi atau information threat, ya. Pencurian informasi atau information threat, theft, information theft. Kemudian yang kedua adalah data loss dan manipulation. Yang ketiga identity theft, dan yang keempat disruption of service. Yang pertama pencurian informasi. Itu misalkan dalam bentuk contohnya ya penyadapan, itu termasuk pencurian informasi, penyadapan ya. Di dalam dunia intelijen ini banyak dilakukan ya, penyadapan ya. Jadi dulu zaman Pak SBY pernah marah-marah ya, karena ternyata ketahuan bahwa Australia menyadap HP ibu negara, betul ya. Jadi ibu negara dan istrinya Pak SBY itu disadap HP-nya. Itu termasuk jenis information theft. Atau sniffing. Sniffing itu juga termasuk information theft. Ya, ada banyak informasi penting yang bisa dicuri, antara lain password. Kemudian yang kedua data loss and manipulation. Kalau yang ini pencurian data dan memanipulasinya gitu ya. Ini contoh yang gampang misalkan ya. Ini misalkan mahasiswa bisa membobol database ini MIS gitu ya. Kemudian mengubah nilainya. Nah, itu masuk kategori ini ya. Jadi ada mahasiswa yang nggak lulus dapat D atau E, kemudian dia bisa membobol database server, kemudian mengubah nilainya. Itu masuk data loss and manipulation. Kemudian yang ketiga, identity theft. Nah ini banyak terjadi, kalau di Indonesia sering-sering terjadi nih ya. Pelanggan kartu prabayar atau pasca bayar tersebar ya. Atau kemarin waktu pemilu, data pemilu tersebar ya. Itu sebenarnya berbahaya kan ya. Kalau NIK kita ya, nomor ID kita itu bisa diketahui oleh orang lain kan berbahaya ya. Ya minimal bisa buat daftar ini misalkan ya, buat ada orang lain beli kartu SIM card yang baru, kemudian mendaftarkannya pakai NIK kita, pakai ID kita. Kemudian nomor tadi dibuat untuk hal-hal kriminal misalkan atau penipuan. Nah, itu termasuk identity theft. Yang keempat, disruption of service. Kalau yang ini berbeda dengan yang ketiganya. Disruption of service itu tidak mencuri data, tidak
mengambil data, tidak memanipulasi data, tapi membuat service tidak jalan. Itu namanya disruption of service. Nah, kemudian jenis-jenis vulnerabilities, ya, jenis-jenis vulnerabilities. Vulnerability itu kelemahan, ya. Jadi sebuah sistem jaringan itu dapat dianalisa tingkat kelemahannya. Ada banyak tools, ya, ada banyak tools yang masuk kategori network scanner atau network scanning tool atau network scanners. Nah, network scanner. Ini. Dan base network scanner, ya. Nih. Kemudian top 10 network scanning tools. Ini semua ini adalah tools yang dapat digunakan untuk menemukan vulnerabilities, ya. Ini adalah top 20, ya. What is network scanning? Yaitu tindakan untuk men-scan, membaca sebuah jaringan, men-scan sebuah jaringan untuk menemukan kelemahannya atau vulnerability-nya. Ya, ada banyak toolsnya nih, ya. Ini saya tidak pernah nyoba semua, tapi favorit saya itu ini. Ini ngawur ini yang bikin ini enggak, ini banyak yang bukan network scanner, ya. Wireshark itu bukan network scanner, ya. Ini network monitoring ini. Kalau ini ya ini IP scanner itu memang scanner. Ini nggak pernah pakai. Ini network monitoring ini. Kemudian Wireshark ini bukan network scanner, ya. Dia protokol analyzer, tapi bukan network scanner. Ini IP scanner, ini IP scanner. Nah, Gios ini network management ini, ya. Nah, yang saya rekomendasi untuk dipakai itu Nessus. Nah, ini, ya. Ini bagus sekali nih. Nah, ini Nmap itu adalah network scanner yang paling kuno, ya. Anda kalau install Linux di dalamnya itu pasti ada Nmap. Ya, Nmap itu tools untuk network scanner, untuk scanning. Ya, Nmap itu tools yang paling kuno untuk melakukan scanning pada jaringan. Ya. Tapi yang favorit saya itu ini, Nessus. Ini bagus sekali, network scanning tool yang bagus sekali. Ya. Apa fungsi dari coba ya, apa hasilnya proses scanning itu? Nah, kayak gini kira-kira. Jadi dia dapat digunakan untuk menganalisa
Nah ini network scanning tools ya, network scanning tools. Apa fungsi dari network scanning tools? Ini yang bagus-bagus itu ini ya. Tools yang betul-betul dapat digunakan untuk scanning ya. Itu ini. Ada advanced IP scanner. Ini tool-toolnya nih ya. Nah, apa fungsi dari ini? Yaitu untuk mencari vulnerability, daftar kelemahan dari sebuah jaringan ya. Yang pertama-tama yang dilakukan ya, jadi kita bisa memasukkan range sebuah IP gitu ya. Katakan kita targetnya itu 192.168.1.0/24. Maka dia akan mencari host yang sedang menyala gitu ya. Host yang sedang menyala di network itu gitu ya. Dia akan mencari host yang sedang menyala di network itu. Kemudian semua komputer yang sedang nyala itu dianalisa ya. Dicari aplikasi apa yang sedang berjalan. Kelemahannya apa? Sistem operasi yang digunakan apa, versinya berapa, ada security hole-nya apa tidak. Jadi pertama yang dilihat sistem OS-nya dulu. Dia pakai OS apa, versi berapa. Nah, versi itu ada bug-nya apa tidak gitu ya. Kemudian setelah sistem operasinya, aplikasi yang sedang berjalan. Aplikasi yang sedang berjalan itu aplikasi apa, versi berapa, bug-nya apa. Jadi seperti ini ya. Jadi fungsi dari network scanning tools itu adalah untuk mengetahui kelemahan ya atau daftar vulnerability. Daftar vulnerability. Jadi tahap pertama sebuah hacker melakukan penyerangan ya pasti didahului dulu dengan mencari daftar vulnerability ya. Nah, biasanya mereka menggunakan tools. Tools itu untuk mengetahui IP apa saja yang sedang menyala, yang sedang on di network itu. Kemudian semua komputer yang on itu dianalisa gitu, dicari kelemahannya gitu ya. Nah, semakin bagus toolsnya, semakin lengkap informasi yang disajikan. Tadi favorit saya adalah Nessus. Nessus itu informasinya sangat lengkap ya. Jadi sebuah host yang sedang nyala itu bisa dilaporkan dia pakai OS apa, versi berapa, kemudian katakan Windows gitu ya, Windows versi ini gitu ya, dia akan memberitahu oh Windows yang versi ini itu punya kelemahan ini, punya security hole ini gitu ya. Bahkan sampai ada rekomendasi bug ini bisa diserang pakai cara ini, sampai seperti itu. Nah, ada banyak vulnerabilities ya. Yang pertama kita bahas dulu yang physical security ya, keamanan secara fisik. Pertama ancaman dari perangkat keras ya. Jadi sebuah server itu harus dilindungi ya, harus ada di ruangan yang selalu terkunci. Tidak boleh sembarang orang boleh masuk ya. Di PEN saja ya, di lab Jarkom gedung D4 lantai 3 itu ada ruang server. Itu hanya 3 orang yang bisa masuk ke situ. Setiap hari terkunci ya. Jadi hanya admin jaringan yang bisa masuk. Jadi itu perlindungan terhadap fisiknya ya. Fisiknya dilindungi, tidak sembarang orang bisa masuk. Mengapa? Karena kalau orang yang jahat sudah
ada akses fisik, wah ya berbahaya ya. Dia dengan mudah memasukkan USB kemudian ngopi data. Itu kalau dia punya akses langsung ke komputer tersebut gitu ya. Kemudian environmental threats ya. Server itu harus dijaga suhunya ideal ya. Tidak terlalu panas. Kalau terlalu dingin jarang ya. Kalau di Indonesia nggak mungkin terlalu dingin. Yang sering itu terlalu panas gitu ya. Jadi kalau perlu AC khususnya nggak boleh mati. Jadi ruangan server itu harus selalu dingin. Nah bayangkan kalau AC nggak pernah mati ya selama 5 tahun, suatu saat kan pasti rusak. Nah kalau AC-nya rusak, servernya kepanasan, itu berbahaya. Kemudian electrical threat gitu ya. Itu pelindungan dari petir ya. Jadi instalasi anti petirnya harus bagus supaya tidak ada tegangan kejut. Gitu. Kemudian diberi stabilizer supaya voltasenya stabil, tidak naik turun. Nah ini yang repot karena di Indonesia itu voltase listrik itu naik turun, gitu ya, tidak stabil. Itu mudah merusakkan perangkat keras, ya. Jadi kalau listrik di rumah Anda itu sering naik turun, itu hard disk gampang jebol, power supply gampang rusak, ya, dan sebagainya. Kemudian maintenance threat. Ini misalkan cabling, ya, pengaturan kabel yang nggak karu-karuan, kabelnya nggak ada labelnya. Jadi kalau ada trouble gitu sulit. Misalkan di ruang lab jaringan ya, di ruang server ada sebuah lab yang semuanya mati terputus. Nah kalau nggak ada kabelnya itu nggak ada labelnya, admin akan kebingungan gitu. Wah ini yang mana ini yang terhubung ke lab yang rusak itu. Itu pengamanan secara fisik. Nah sekarang jenis-jenis attack serangan, jenis-jenis serangan. Yang pertama virus. Ini Anda pasti sudah pengalaman ya, virus. Virus itu termasuk kategori malware. Malware itu adalah software yang dibuat khusus memang untuk tujuan tertentu, ya, untuk melakukan aksi tertentu. Virus itu memang didesain untuk merusak. Ya, virus itu memang software atau masuk kategori malware yang sifatnya merusak. Kemudian worm. Worm ini jenis virus, dia tidak selalu merusak. Dia tidak selalu merusak. Dia didesain bisa menginfeksi banyak komputer, ya. Tapi tidak selalu dia merusak. Worm ini dalam perkembangannya sekarang ganti nama. Sekarang worm itu istilah worm jangan dipakai. Sekarang istilahnya adalah istilahnya diganti dengan botnet. Botnet. Worm ini biasanya dijadikan perantara untuk melakukan serangan denial of service. Denial of service. Ya, nanti saya tunjukkan. Kemudian Trojan horse atau kuda Troya. Itu adalah sebuah software yang sengaja ditanamkan ke sebuah server gitu ya. Supaya si pembuat itu bisa masuk ke situ. Gitu ya. Jadi misalkan gini, ada sebuah hacker yang berhasil membobol sebuah server. Dia akan meninggalkan Trojan. Ya, meninggalkan Trojan. Supaya dia nanti bisa masuk lagi ke situ tanpa repot-repot gitu ya. Itu Trojan horse. Jadi Trojan itu biasanya berfungsi sebagai backdoor, pintu belakang. Ya. Jadi banyak Trojan horse itu yang difungsikan sebagai backdoor. Apa itu backdoor? Yaitu teknik hacking, dia tuh membuat jalur sendiri, gitu ya. Jalur rahasia. Jadi setelah dia pembobol, dia bikin jalur rahasia. Sehingga kalau dia masuk ke situ lagi, nggak perlu ngehack lagi. Dia lewat backdoor tadi atau alias pintu belakang. Oke, sekarang
recognition attacks. Sebenarnya recognition attack itu belum termasuk attack. Attack recognition itu pendahuluan ya. Jadi recognition attack itu serangan belum dilancarkan. Serangan belum dilancarkan. Ini hacker masih mencari informasi, ya. Misalkan melihat topologi jaringan dari yang mau diserang, ya. Topologinya seperti apa, IP-nya berapa saja. Kemudian layanan, servis apa yang sedang jalan, ya. Host yang akan diserang itu di situ apa yang jalan? Apakah dia sebuah web server? Apakah dia sebuah mail server? Atau DHCP atau DNS? Kemudian mengetahui vulnerability-nya, ya. Layanan tadi versi berapa, ada bug-nya apa tidak, gitu. Kemudian yang kedua, access attack. Ini jenis serangan untuk mendapatkan akses, ya. Jadi bisa jadi dia misalkan di sebuah server itu user biasa, tapi dia membuat serangan sedemikian rupa ya, sehingga dia hanya bisa menyamai root, gitu ya. Dia bisa menyamai root. Jadi dia bisa mendapatkan akses data yang sebenarnya tidak berhak gitu, untuk dia. Gitu. Misalkan Anda kalau browsing MAS itu beda-beda anunya. Privilege-nya beda-beda. Dosen biasa dengan kaprodi, dengan kadep, dengan wakil direktur itu privilege-nya beda-beda, gitu ya. Jadi sebagai contoh yang untuk MAS saja, gitu ya. Nah, akses attack itu orang berusaha mendapatkan akses yang bukan haknya. Ya, contohnya mahasiswa. Mahasiswa itu hanya bisa lihat nilai, tidak bisa menginputkan nilai atau memodifikasi nilai. Nah, dia bisa melakukan serangan sehingga dia bisa punya akses ke database server dan mengubah data nilai di situ. Yang ketiga adalah denial of service. Ini jadi serangan yang tidak perlu dapat akses, ya. Jenis serangan yang tidak perlu mendapat akses, tapi dia menyerang supaya hostnya lumpuh. Nah, DOS attack ini kalau pelakunya hanya satu host, tidak berbahaya. Contohnya gini, ada banyak tools ya yang termasuk kategori DOS attack. Nah, ini denial of service. Nah, ini. Denial of service itu kalau yang nyerang cuma satu, tidak efek, ya, tidak efek. Maka dibuatlah malware yang dulu namanya worm, sekarang botnet. Jadi si attacker ini menyebar worm atau botnet, menginfeksi jutaan komputer, tanpa yang punya sadar, itu sadar. Mengapa? Karena botnet atau worm itu tidak merusak. Dia ada di komputer-komputer ini. Mungkin punya di komputer Anda ada gitu ya. Mungkin ada. Tapi dia tidak merusak. Dia hanya dijadikan perantara. Nanti kalau hacker ini mau menyerang server, maka semua komputer yang terinfeksi oleh botnet tersebut akan melakukan penyerangan. Itu disebut distributed denial of service atau DDoS. Nah, ini saya tunjukkan DDoS. Nah, ini. Coba perhatikan ini ya, lihat ini ya. Ini server Facebook, benar. Yang kiri ini server Facebook di Amerika ini, server Facebook. Dia tersebar di banyak lokasi, ya. Jadi server Facebook itu banyak tersebar di banyak lokasi, tapi yang ini yang dituju yang di Amerika. Nah, lihat ini hacker dari
Cina, yang ini kan Cina, yang ini Eropa, ini Amerika. Jadi servernya Facebook di Amerika diserang oleh hacker dari Cina. Lihat di sini ya. Saya ulang. Nah, ini. Nah, banyak komputer terinfeksi botnet. Nah, lihat ini, mulai bekerja nih. Nah, ini. Botnetnya bekerja nih. Ya, lihat ini. Botnetnya bekerja. Gila ini, ya. Berapa juta host ini yang nyerang, ya. Berapa juta host yang nyerang. Langsung Facebook down selama 30 menit, ya. Dia itu udah kehilangan uang banyak ya. Dia down 30 menit itu sudah kehilangan uang banyak. Itu namanya DDoS, Distributed Denial of Service. Oke, sekarang macam-macam access attack. Ya, bagaimana seorang attacker itu bisa masuk mendapatkan akses ke host target. Yang pertama ada banyak cara ya. Ada password attack. Ini ada tools namanya password cracker. Ya, ada dua cara ya melakukan sniffing seperti yang Anda lakukan di tugas kemarin ya, pakai Wireshark melakukan sniffing. Tapi sniffing itu hanya bisa dilakukan jika servisnya itu tidak dienkripsi. Contoh, telnet, FTP, ya, telnet, FTP, kemudian HTTP itu tidak dienkripsi. Sehingga kalau ada orang melakukan sniffing, maka passwordnya bisa ketahuan. Tapi kalau servisnya sudah dienkripsi seperti SSH, Secure Shell, Secure FTP, atau HTTPS, Secure HTTP, itu orang nggak bisa melakukan sniffing, ya, tidak terbaca password aslinya, itu ya. Nah, ada cara lain melakukan brute force attack atau password cracker. Jadi ada tools untuk mengenerate password tebakan, ya. Nah, tools itu dijalankan tapi berhari-hari ya. Jadi ditinggal karena kalau ditunggu lama, jadi password itu ditembakkan ke sebuah mesin, dia akan nge-crack password gitu ya. Dia mengenerate jutaan, mungkin ratusan juta alternatif password gitu ya. Itu namanya password cracker. Kemudian trust exploitation, yaitu user yang awalnya user biasa, dia bisa mencuri hak akses sehingga naik ininya, privilege-nya naik. Ya contohnya mahasiswa mengakses MIS Pens gitu ya. Dia mestinya privilege-nya hanya melihat nilai gitu ya. Tapi dia menemukan cara, dia dapat membobol akun misalkan kadep gitu ya. Sehingga dia bisa melihat dan mengubah nilai. Itu namanya trust exploitation. Kemudian port redirection. Itu membajak sesi. Jadi misalkan A telnet ke B, nah C itu membajak sesi. Ya. Jadi serangannya itu namanya apa sih? Session hijacking. Ini kalau Anda ngambil sertifikasi ini ada nih, ya. Ini materi seperti itu, lihat ini, ya. Ini materinya ethical hacking, ya. Materinya ethical hacking. Nah, biasanya kan macam-macam ya. Nih. Sistem hacking, ngehack sistem operasi,
malware, sniffing, DOS attack, session hijack. Nah ini, ya. Session hijack itu untuk mengambil alih koneksi, itu session hijacking. Ya. Jadi ini ada sertifikasi Certified Ethical Hacker. Ya, Anda kalau nanti kerja nanti biasanya perusahaan akan memberikan training ini kalau Anda training orang jaringan. Gitu. Ini ada labnya ini, ada tutorialnya bagaimana melakukan session hijacking, bagaimana melakukan denial of service dan sebagainya. Oke. Nah, man in the middle attack itu adalah sebenarnya mirip dengan session hijacking ya. Man in the middle attack itu sebenarnya mirip dengan session hijacking. Session hijack. Nah, gambarnya. Nah ini. Jadi John telnet ke server, ya. Nah, session hijack itu atau man in the middle, dia itu berpura-pura ke John bahwa dia server dan dia bohongi server bahwa dia itu John, sehingga yang asal mulanya sesinya itu dari John ke server itu dilewatkan ke dia. Nah, bagaimana itu dilakukan? Wah, itu penjelasannya panjang ya. Dia biasanya melakukan ARP spoofing sama IP spoofing, ada teknik itu ya. Jadi bagaimana man in the middle? Jadi orang di tengah itu namanya man in the middle. Ya. Bagaimana dia membujui John sehingga John itu ngira dia server dan dia membujui server yang ngira dia itu John, gitu ya. Nah, sebelum melakukan itu biasanya ada teknik namanya ARP spoofing sama IP spoofing, gitu ya. Pemalsuan IP dan pemalsuan MAC address itu. Ini ada labnya kalau Anda ambil sertifikasi CIH, Certified Ethical Hacker. Ini namanya man in the middle attack. Oke, sudah tadi sudah saya terangkan. Nah, sekarang mitigasi, bagaimana meningkatkan pertahanan, ya, defense, ya, how to maximize network defense, ya. Ada banyak cara. Pertama yang wajib ada itu firewall sama IDS. Firewall itu wajib ada. Sama IDS atau IPS, apa bedanya? IDS itu intrusion detection system, kalau IPS itu intrusion prevention system. Sebenarnya sama sih, ya. Sama, susah dibedakan ya. IDS sama IPS itu. IDS itu singkatannya intrusion detection system, sedangkan IPS itu intrusion prevention system. IDS dan IPS bisa dianggap sama ya. Bisa dianggap sama. Jadi dalam sebuah jaringan itu harus ada pelindungnya, minimal ada firewall dan IDS, intrusion detection system. Kemudian ada VPN, virtual private network. Ini dibutuhkan apa itu namanya, oleh user untuk mengakses jaringan dari luar. Ini sebagai contoh ya. Ini saya dari luar, sekarang saya nggak di kampus, saya di luar. Saya nggak akses MAS. Nggak bisa. Memang sengaja diblok. Jadi MAS ini hanya bisa diakses dari dalam. Tidak bisa dari luar. Ini MAS ini. Jadi situs MAS tidak bisa diakses dari luar. Memang disengaja seperti itu. Ya, untuk alasan security. Nah, saya masuk ke VPN. Ini VPN client. Saya connect. Nah, ini VPN ini. Saya masuk ke VPN server PANS. Saya masuk ke VPN server PANS. Nah, sekarang bisa. Sekarang bisa. Ya. Jadi saya seolah-olah berada di dalam PANS.
Jadi ini fungsi VPN ya. Apa itu VPN? Jadi VPN itu Virtual Private Network. Enggak ada materinya di sini ya. Jadi VPN itu adalah Virtual Private Network. Ini digunakan agar staf pegawai, dosen dan karyawan bisa mengakses jaringan internal ya dari luar. Jadi saya dari mana saja, dari luar Jawa, dari luar negeri, bisa mengakses semua aplikasi yang ada di dalam PENS. Jadi kalau saya masuk ke VPN itu saya seolah-olah berada di dalam PENS. Kemudian jadi wajib ada firewall. Sama firewall itu memfilter traffic berdasarkan nomor port ya. Firewall itu mengakses traffic berdasarkan nomor port. Jadi misalkan saya set firewall ini yang bisa masuk ke PENS itu hanya traffic port 80 HTTP. Jadi traffic jaringan yang bisa masuk ke dalam PENS hanya traffic web port 80, yang lain ditolak. Maka yang bisa masuk ke sini itu hanya 80, hanya port 80, web saja, yang lain ditolak gitu ya. Atau saya izinkan port 80 sama 25 email. Maka yang boleh masuk ke dalam PENS itu hanya traffic email sama web, yang lainnya ditolak. Itu cara kerja firewall. Sedangkan IDS itu untuk mendeteksi adanya serangan. Jadi firewall itu punya database, punya signature, ya, punya attack signature atau database attack. Jadi dia menganalisa traffic yang masuk, dicocokkan dengan database-nya. Oh ini serangan ini, gitu. Jadi untuk sebuah pertahanan minimal ada VPN dan IDS dan firewall. VPN ini diperlukan oleh dosen dan karyawan PENS agar bisa mengakses ini. Nah, VPN itu aman karena dienkripsi, servisnya dienkripsi. Mengapa disebut virtual private network? Karena kita itu seolah-olah punya jalur pribadi, padahal lewat jalur publik yaitu internet. Seolah-olah kita ngolor kabel sendiri ke PENS. Dari rumah saya ke PENS seolah-olah saya membuat kabel sendiri, orang lain nggak bisa pakai. Jadi seolah-olah private padahal lewat jalur publik umum. Makanya namanya virtual private network. Ya, seolah-olah private padahal itu jalur umum. Kemudian ESA sama WSA. ESA itu adalah email security appliance. Sedangkan WSA itu web security appliance. Ya, email security appliance. Jadi ini untuk perlindungan mail server, yang ini untuk perlindungan web server. Pasang di sini. Ya. Perlindungan mail server dan perlindungan web server. Nah, kalau AAA itu penjelasan di sini. AAA itu singkatan dari ini. AAA itu ini. Authentication, authorization, dan accounting. Authorization ini adalah pengecekan user menggunakan username dan password. Itu authentication. Proses autentikasi dengan cara memasukkan username sama password. Anda kalau masuk ke PENS, browsing, kan harus memasukkan username password. Itu autentikasi. Sedangkan autorisasi itu adalah hak yang diperbolehkan oleh seorang user. Ya, jadi kalau kita mendesain sebuah sistem informasi itu otorisasinya beda-beda. Dosen punya otorisasi ini, karyawan, tendik punya otorisasi ini, kaprodi, kadep, direktur itu punya otorisasi yang
berbeda-beda. Sedangkan accounting itu adalah daftar transaksi. Semua perintah yang kita ketik itu direkam dalam log. Ya. Semua apa yang kita lakukan itu direkam oleh log. Oke. Kemudian yang paling penting adalah membackup data, backup and restore. Ya. Jadi data itu harus kita backup secara rutin, backup and restore. Kemudian setiap software itu pasti punya bug, ingat ya. Software itu buatan manusia, tidak ada yang sempurna. Pasti ada bug. Nah, bagaimana menutup bug? Nah, ada 3 tingkatan. Yang paling besar itu upgrade, ganti versi. Ya, kita menginstall software yang aplikasinya lebih tinggi, itu upgrade. Kalau update itu bisa saja nggak ganti versi, ya versinya tetap, tapi jumlah modul yang ini lebih besar. Dan yang paling kecil patch itu artinya menambal, patch itu tambalan. Menambal apa? Menambah lubang keamanan, security hole. Jadi ada security hole atau lubang keamanan itu ditambal pakai patch gitu ya. Jadi update patch itu harus rutin dilakukan. Makanya sangat direkomendasi untuk membuat auto update, otomatis update ya, baik di Windows atau Linux. Jadi kalau ada versi-versi yang lebih baru, ada update yang muncul, ada patch yang muncul, itu otomatis akan diinstal. Oke, ini saya terangkan, firewall sudah. Oke, sementara itu untuk pengantar jaringan komputer, ya. Nah, saya utang 1, ini terserah Anda. Kalau ada waktu luang, saya bersedia mengganti. Saya kan punya utang 1 pertemuan, ya. Silakan cari jadwal yang kosong, saya isi. Topiknya ada 2 yang mau saya ceritakan. IP versi 6 dan IoT. Ya. Tapi kalau Anda kesulitan mencari jadwal kosong, ya tidak apa-apa, saya biarkan kosong. Ya, kan saya kan hanya sekali tidak masuk. Tapi kalau Anda ingin ada jadwal kosong, ingin saya ganti, topik yang mau saya terangkan adalah IP versi 6 dan IoT. Tuh. Ada pertanyaan? Wah, ditinggal turun. Ya sudah, nanti dikabari saya ya. Kalau mau saya ganti, silakan cari hari. Kalau enggak ya kita kosong sekali, tidak apa-apa. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.